bagaimana persiapan untuk menghadapi kejuaraan yang sangat penting ini. Silakan Coach. Ya, selamat siang semuanya. Terima kasih kita bisa dikasih kesempatan juga ketemu sama semuanya. Ya, kalau persiapannya dari kita udah bagus ya, dari latihannya, dari fokus anak-anak ini dan ya semuanya fisik, dari pikiran semuanya udah siap bertanding aja sih Mas. Oke. Dan kondisi anak-anak ini pun bagus semuanya. Jadi tinggal kita berangkat aja. Gitu. Selama sebulan ya persiapan ini, apa yang paling diutamakan, Coach Irwansyah? Semuanya sih Mas, semuanya dari fisik, dari struknya, dan yang paling penting sih dari pikirannya. Dari pikirannya itu emang tetap fokus dan semangatnya untuk ngejalani latihannya. Oke, siap. Gue cerita dikit, Ginting gimana Ginting? Persiapan untuk menghadapi kejuaraan dunia kali ini? Iya, persiapan sejauh ini berjalan dengan baik dan masih ada kurang lebih seminggu lagi untuk sampai nanti berangkat di hari Kamis. Ya, semoga di sisa persiapannya ini lebih baik lagi, lebih bisa fokus lagi, lebih dan terhindar dari cedera sih yang paling penting. Jadi ya semoga sampai nanti jelang keberangkatan bisa lebih maksimal lagi. Oke. Ciko, gimana nih? Debutnya ya, pertama kali tampil di kejuaraan dunia nih Ciko. Iya Pak. Gimana nih? Persiapannya udah cukup baik Pak. Ya tinggal di minggu-minggu ini ya jaga kondisi sama ya kondisi badan, otot, sama mentalnya. Itu, oke. Siap. Tadi saya sampai lupa, saya tidak memperkenalkan diri saya yang menjadi moderator, saya Broto Happy, hari-harinya sebagai Kabid Humas dan Media PBPSI. Yang pasti informasi yang lain, tim bulu tangkis Indonesia akan berangkat tanggal 18 Agustus, penerbangannya jam 6 pagi, jadi mungkin dari Platnas dari dini hari tanggal 17 itu sepertinya. Atau tanggal 18 ya, 18 dini hari ya. Pesawatnya berangkat jam 6 dari Bandara Soekarno-Hatta. Langsung aja, karena tadi udah ada 3 narasumber sudah memberikan informasinya, mungkin langsung saya buka aja sesi tanya jawab dengan rekan-rekan media. Silakan. Oh iya, silakan. Ya, silakan ya. Ya. Selamat siang buat Mas Broto, Coach Irwan, Ciko, sama Ginting. Pertanyaan buat Ginting ini yang pertama, selama ikut kejuaraan dunia kan kalau nggak salah nih hasil terbaiknya baru babak 3 gitu ya. Terus tahun lalu semua tim Indonesia nggak ikut. Gimana motivasi kamu untuk kejuaraan dunia yang sekarang? Terus yang kedua, ini tanpa meremehkan lawan yang lain ya kan, Axelsen nih jadi yang paling dominan tahun ini gitu. Dan kebetulan sekali dari drawing juga Ginting punya kesempatan ketemu dia gitu. Nah, dari beberapa pertemuan terakhir Ginting sudah memberikan perlawanan yang makin ketat walaupun belum bisa menang gitu. Nah, kira-kira kalau kunci lawan Axelsen itu supaya bisa menang gitu tuh apa sih gitu loh, dari mungkin dari pengalaman yang terakhir gitu bisa diingat kembali gitu. Itu Mas, makasih. Siap. Oke, langsung dijawab aja Teng ya. Silakan Teng. Iya, kalau motivasi tersendiri sih yang pasti ya pertama sih maksudnya nggak mau mikirin juga atas hasil-hasil yang di kejuaraan dunia sebelum-sebelumnya, karena ya maksudnya belajar juga sama pengalaman-pengalaman sebelumnya. Jadi buat nanti di World Champ di Jepang pastinya ada kesempatan juga yang baru juga. Jadi ya semua pemain punya kans yang sama sih, tinggal nanti di lapangannya siapa yang lebih siap aja dari semuanya. Jadi lebih fokusin ke diri sendiri dulu aja.
mempersiapkan diri dengan baik juga dengan maksimal, nanti tinggal di lapangannya seperti apa. Nah kalau untuk komentar buat Axelsen sendiri sih pastinya ya memang untuk mencapai ya kalau misalnya semoga bisa ketemu juga dengan dia, cuman dari babak pertama sampai seterusnya sampai sebelum ketemu Axelsen sendiri juga saya sih lebih fokusin satu-satu dulu aja, terus juga setiap matchnya juga dari match pertama kalau misalkan menang juga match kedua lebih fokus lagi karena semua pemain yang saya bilang juga tadi semua punya kans yang sama, tinggal gimana caranya buat lebih jaga di pikiran juga dan juga nanti strategi di lapangan seperti apa. Nah kalau khusus lawan Axelsen memang dia punya postur tubuh yang tinggi juga, jadi otomatis dari segi permainan memang harus pas sih dari strateginya, karena beda juga maksudnya yang saya sempat bilang beberapa kali sebelumnya, Axelsen yang saat ini memang beda dari yang beberapa tahun sebelumnya karena mungkin dia juga aware juga atas kelebihan dan kekurangannya di diri dia. Jadi mungkin itu yang bisa membuat dia lebih apa ya? Yang tadi Mbak bilang lebih dominan sih ya. Jadi memang kalau lawan dia memang pertama memang harus dari mental dan pikirannya memang harus siap lebih capek karena dari segi jangkauan, postur segala macam memang dia lebih diunggulkan. Jadi mau nggak mau memang harus siap capek sih pertama itu dan siap menerima bola-bola susah juga karena Axelsen sendiri juga punya kualitas yang cukup baik juga dari struknya. Jadi lebih siapin di pikiran sih dan fokusnya dan juga yang pasti yang paling penting sih fisik sih karena dari awal sampai match selesai itu buat jaga fisik, jaga fokusnya tuh penting sih karena kalau misalkan loss sedikit fokusnya itu bisa buang atau ya bisa kehilangan beberapa poin gitu. Jadi memang dari awal match sampai akhir memang harus benar-benar siap sih dari keseluruhan sih, bukan cuma fokus, bukan cuma fisik tapi juga di strategi permainan memang harus tepat juga sih. Jadi itu sih. Terima kasih. Siap, terima kasih Ginting. Ada lagi Wina ya? Ya Win, silakan Win. Ya, Mbak Winanya lagi di jalan, jadi coba saya tanyakan buat Ginting katanya Mas. Oh gitu, oke. Ya, siap. jadi persiapan khusus apa yang dilakuin untuk kejuaraan dunia kali ini? Apakah lebih ke fisik, psikis atau apa? Bisa dispesifik nggak Ginting? Terima kasih. Kalau persiapan khusus buat sampai nanti sih hampir semua aspek sih karena belajar lihat juga dari pertandingan-pertandingan sebelumnya memang semuanya itu punya komponen masing-masing dan satu sama lain itu sangat sangat jadi satu ini ya, jadi kekuatan juga. Jadi misalnya dari fokusnya juga, fokus kenapa bisa fokus ya karena fisiknya juga bagus juga, terus juga dari permainan struk juga pengaruh juga ke fisik. Kalau misalkan dari strategi permainan kurang tepat juga berasa di lapangan juga kayak capek sendiri gitu. Jadi memang semuanya punya komponen masing-masing tapi sama gitu. Jadi ya hampir semua sih, dan mungkin paling fokus sih lebih di fisik sama lebih di fisik sama struk sih, dan sisanya tinggal tinggal jaga pikirannya sih karena bersyukur juga dari kesempatan yang udah dikasih sama pelatih sama PBSI juga dari semenjak Thomas Cup, dari performa juga semakin kesini juga semakin baik juga, jadi otomatis dari kepercayaan diri juga udah ada, jadi tinggal jaga momentum sama ya didukung sama tadi fisik sama tekniknya sih itu. Oke, siap. Berikutnya, saudara ada? Oke, silakan teman-teman kalau ingin bertanya. Ikhwan silakan. Oke, Wan, silakan Wan. Ya Mas Broto mau nanya untuk Coach Irwansyah dan Chico mungkin. Untuk Coach Irwansyah sendiri kan Chico debut nih, apakah
ada perbedaan dalam porsi latihan atau dalam segi persiapan gitu kan. Terus kalau untuk Ciko sendiri untuk penampilan perdananya kira-kira apa yang paling menjadi semacam kekhawatiran mungkin, atau justru apa yang menjadi motivasi Ciko untuk tampil di kejuaraan dunia? Terima kasih, Mas Broto. Oke, makasih Wan. Oke, Coach Irwansyah. Jawab ya. Kalau buat Ciko sih sama aja sih sama pemain-pemain yang lain, sama Ginting, Jonathan. Jadi memang porsinya memang sama aja, semuanya sama. Karena emang kebutuhannya juga merata kan, jadi sama. Jadi nggak ada yang perbedaan. Cuman memang yang dibilang Ginting tadi dari semuanya, dari stroke, dari fisik, dan dari daya tahan pikirannya itu juga memang lebih dikuatkan untuk terjun di kejuaraan, karena dari pikiran itu semua yang bisa membuat kuat gitu, lebih yakin di lapangan. Jadi kalau spesifik banget buat Cikonya nggak ada, semuanya sama. Oke, terima kasih Coach. Iya. Mungkin dari Cikonya. Iya. Pertama ya bersyukur bisa dapat kesempatan untuk bermain di World Champ. Ya pengen kasih yang permainan yang terbaik. Ya pengen ngeluarin semua yang udah dilatih sih. Sama ya pengen enjoy juga di lapangan. Enjoy nikmatin permainan. Nanti. Ada lagi, Ciko? Tambahin? Tambah semangat untuk kali pertama ya. Ikut gemeter atau enggak? Enggak, Pak. Aman. Aman. Wah, mantap. Harus berani, walaupun pertama ya emang harus berani. Yang dibilang enjoy kan? Ya. Oke. Berikutnya ada teman lagi? Ainur, Mas Broto. Siapa nih? Petruk. Oke, Petruk dulu. Oke, siap. Oke, Petruk, silakan. Fitrianto. Untuk Coach Irwansyah nih, ini kan Ginting nih kalau ketemu Axelsen nih kayaknya udah berapa 7 kalau nggak salah 7 kali pertemuan terakhir kalah terus ya. Sebenarnya apa sih nih strategi kalau dari Coach Irwansyah nih kalau nanti ketemu Axelsen lagi nih kayaknya di drawing kan di perempat final yang akan ketemu. Apa nih kelemahan Axelsen yang bisa dielaborasi sehingga nanti bisa membalikan kondisi yang saat ini Ginting masih terus dibuat tekanan Axelsen. Terima kasih. Iya. Oke, ya itu kita selalu udah membicarakan juga kan mengenai strategi bagaimana bermain melawan Axelsen dan pemain-pemain yang lain, terutama Axelsen juga. Jadi sebenarnya yang diterapkan Ginting setiap main itu sebenarnya sudah oke, sudah bagus. Tapi kadang-kadang kan di lapangan itu ada angin, menang angin, kalah angin gitu kan. Jadi di situ sedikit agak goyang gitu kan, karena udah benar strateginya seperti ini, tapi karena angin agak kencang seperti itu, jadi buangannya tuh maksudnya ngangkatnya agak sedikit ragu gitu kan. Nah di situ aja sih kecolongan sama Victornya. Tapi kalau dari segalanya strategi apapun sudah benar sih Ginting cara bermainnya gitu. Makanya nanti di kejuaraan nanti kita lihat lagi hasilnya bagaimana. Oke, siap. Thank you Coach. Berikutnya Ainur Rahman, silakan. Ya, terima kasih. Selamat siang Coach Irwan, Ginting, Ciko. Coach Irwan, saya mau nanya, ketika pertama kali melihat hasil drawing ya di top half itu kan di bracket bagian atas pemain pelatnas itu ada di atas semua ya, dan kemungkinan tidak menguntungkan kalau misalnya semua lolos karena bertemu dengan pemain sendiri, hanya Tommy Sugiarto yang non pelatnas di bawah. Nah, ketika pertama kali melihat hasil undian itu, reaksi Coach Irwan seperti apa gitu?
Apakah ya bagaimanalah terus kemudian membicarakan atau mendiskusikan hal ini dengan para pemain seperti apa. Nah, yang kedua untuk Ciko nih. Ciko ketika kemarin menang di Malaysia ya, di Malaysia Masters, lalu kemudian penampilannya bagus banget, lalu kemudian di Singapura Open langsung kalah di babak pertama lawan Brian Young. Sebetulnya apa yang ada di benak Ciko? Artinya apakah terbebani, apakah pressure-nya tinggi sekali ketika selesai juara terus kemudian langsung kalah di babak pertama gitu, dan bagaimana nanti di kejuaraan dunia untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu. Terima kasih Mas Broto kesempatannya. Oke. Ya, oke. Silakan Coach. Ya, memang waktu tahu dengan hasil drawingnya itu ya dibilang sedikit ini ya, maksudnya ya waduh, ketemunya cepet banget gitu. Tapi ya itu tadi namanya kan drawing, kita nggak bisa untuk ngasih ke atas ke bawah, kita bisa-bisa. Jadi ya udah gitu aja. Jadi siapa yang siap juga anak-anak ini ya hasilnya ya nanti gitu. Tapi ya dari segi drawing itu memang kalau menurut saya kurang inilah ya, kurang bagus juga buat semua kita gitu. Tapi semuanya harus siap aja lah. Jadi mereka juga udah tahu untuk bermain, yang paling penting satu ronde udah, itu aja yang dipikirkan dulu, supaya kedepannya ya kalau nanti ketemu ya itu tadi ya kan, semuanya juga mau menang kan, jadi ya bersiap aja semuanya, karena udah itulah yang keluar drawingnya, itu aja sih. Oke, Coach. Oke, Ciko. Ya kemarin pas di Singapura ya ada rasa beban dikit ya, cuman karena ya gimana ya, tapi ya mungkin agak terbeban sih emang pas bermain di Singapura itu, jadi bermainnya kurang lepas sih. Nah cuman buat persiapan ke kejuaraan dunia ini ya coba buat ya mulai dari 0-0 lagi. Ya lupain yang kemarin dan fokus buat yang kedepannya sih. Oke, siap loh Ciko ya. Ya Pak. Oke, lanjut. Berikutnya siapa lagi nih? Mumpung masih ada waktu berapa nih? Halo, ada yang tanya lagi? Halo Mas Broto, tambahin Oke, dong. silakan. Mungkin Oke. realistisnya nih untuk tunggal putra nih sejauh mana nih sampai melangkahnya nih? Semifinal kah? Atau bisa tembus ke final? Target dari Coach Irwansyah sendiri untuk ketiga pemain pelatnas kita nih apa aja nih? Oke, Coach. Apa nih kira-kira nih? Bentar ya. Ya, terima kasih. Kalau dibilang target, khususnya dari saya nggak mau juga untuk memasang target, karena ya yang tadi dibilang Ginting juga, setiap pemain itu ada kansnya, dan semuanya itu pemain-pemain juga 50-50 ya. Jadi kalau dari sayanya yang penting pemain-pemain kita ini bisa enjoy aja main. Kan kita mau lihat hasilnya gitu kan. Jadi dari saya itu mereka hanya bisa bermain dengan lepas aja. Buat apa pasang target kalau jadi ini gitu, jadi buat beban sementara ini ya. Tapi nanti ada satu masa baru kita pasang target, karena memang dari sayanya seperti Ginting, Jonathan, Ciko itu bisa menikmatin aja kejuaraan dunia ini kayak ya udah main gitu. Tapi memang persiapan kita udah bagus. Saya yakin juga kalau persiapan bagus, insya Allah hasilnya bagus gitu. Jadi kalau menang kalah, kalau saya rasa udah Tuhan yang atur aja gitu. Oke, Coach. Mungkin nih, Coach, Coach. saya wakili yang nanya aja. Sekarang kondisinya Jojo bagaimana nih?
Karena kita tahu kemarin di turnamen terakhir ya, di Malaysia dan di Singapura kan kurang menggilap gitu. Kira-kira gimana nih kondisi Jojo sekarang? Kondisi Jojo bagus semua. Kalau kemarin kekalahan Jojo itu, kalau menurut saya pribadi memang belum rezekinya aja. Karena di situ 1-2 poin juga sih, tipis gitu loh poinnya. Jadi yang tadinya udah mau menang kalah gitu loh. Jadi memang belum rezeki aja. Tapi dari keseluruhan, dari persiapan, kondisi bagus, siap untuk bertanding di kejuaraan dunia. Oke. Ini ada titipan pertanyaan dari Tansil CNN untuk Coach Irwansyah. Menurut Coach, apa tantangan terbesar yang akan dihadapi para pemain untuk kejuaraan dunia tahun ini dan bagaimana cara menghadapinya? Dari Tansil CNN Indonesia. Silakan Coach. Ya itu tadi yang saya jelaskan, tantangan terberatnya ya semua musuh-musuhnya juga bagus. Jadi bagaimana cara berpikirnya pemain kita ini supaya enggak terbebani aja gitu. Jadi lebih enjoy untuk bermain di lapangan itu. Dan nanti kita lihat hasilnya bagaimana gitu. Jadi dari pikiran itu paling penting. Yang saya berharap mereka semuanya nyaman dan enjoy menikmati kejuaraan ini gitu. Sebab kalau dipikir, oh ini kejuaraan dunia, wah bagaimana? Jadi sepertinya terlalu dipikirkan banget gitu. Bukan berarti nggak fokus, tapi dari fokus itu kita harus lebih rileks dari pikirannya supaya lebih menikmati kejuaraan itu. Dan kalau bisa menikmati dan pikirannya udah lebih rileks, insya Allah hasilnya juga bisa bagus gitu. Siap. Semoga aja ya, para pemain bisa tampil rileks, tampil enjoy, dan hasilnya bisa optimal. Ada lagi mungkin tinggal 4 menit lagi. Satu pertanyaan mungkin dari teman-teman media, silakan untuk sesi yang pertama ini. Silakan. Kalau ada yang belum nanya, saya aja nanya untuk Ginting dan Ciko untuk persiapan ke Jepang bawa makanan apa nih? Karena termasuk agak lama nih. Biar enjoy di kamar, enjoy sebelum menjalani pertandingan yang sangat penting dan berat. Ciko bawa apa Ciko? Bawa rendang? Apa Ciko? Enggak bawa makan ya Pak. Enggak bawa apa-apa, jangan dong. Iya, enggak bawa Pak. Di sana enak-enak kayaknya Pak. Oh gitu? Iya Pak. Aman ya di Jepang ya? Aman ya, Pak. Tinggal bawa duitnya aja ya. Ginting, Mas Broto, mereka semua makanan Jepang, jadi ya lebih gampang kali ya. Oke, ya. Apalagi mungkin di sini udah mulai berlatih ya, sering di akhir pekan nikmati makanan Jepang ya. Iya Pak. Ya, berikutnya siapa lagi? Terakhir nih untuk di sesi pertama karena ada hampir tinggal 3 menit lagi sebelum kita tutup untuk sesi yang pertama. Silakan teman-teman media. Tanya apa, mungkin tanya yang sedikit cair, nggak serius-serius tentang pertandingan. Atau mungkin tanya, Ginting raketnya di bawah berapa Ting biasanya Ting? Berapa banyak tuh? 10? Atau kurang? Kurang lebih segitu. 10. Tapi yang pasti raket yang rusak kemarin nggak dibawa kan ya? Enggak. Enggak, 10-an raket ya. Ciko berapa? Bawa berapa raket Ciko? 8 Pak. 8. Ya Pak. Coach Irwansyah 1. Atau enggak bawa, malah tinggal minjem. Minjem sama anak-anak aja. Nah, iya untuk ngelatih ya, untuk ngelatih stroke ya. Oke, ya teman-teman, satu lagi, masih 2 menit, ingin bertanya. Kalau nggak ada bertanya, apa nih, dari Karisma, apa itu? Bentar ya, ada satu pertanyaan dari RRI ini. Suruh langsung aja bisa tuh.
Ayo, silakan yang dari RRI. Oh ini ada pertanyaan nih, izin teman-teman untuk Coach Irwan. Menurut Coach, lawan yang paling sulit nanti bertemu siapa? Semua mungkin sulit ya, namanya kejuaraan dunia. Ya, gimana Coach? Ya itu tadi yang dibilang semua musuh sih berat ya. Ya itu tadi, apalagi yang ya terutama ada Victor Axelsen. Ya mudah-mudahan lah pemain-pemain kita bisa mengimbangin dia dan pemain-pemain yang lainnya. Jadi minta doanya semua kepada masyarakat agar pemain-pemain kita juga bisa berhasil di kejuaraan dunia. Baik, oke. Ini karena setengah jam sudah selesai. Yang pasti kita sampaikan, kita berikan doa dan dukungan buat para pemain tunggal putra, mulai dari Anthony Ginting, Jojo, Chico, juga Tommy, agar nanti dunia bisa tampil optimal dan insya Allah lah bisa membawa medali emas gelar kejuaraan dunia. Kita doakan semoga penampilan mereka bisa optimal. Karena sudah setengah jam, dengan demikian acara konferensi pers sesi yang pertama dengan bersama narasumber Irwansyah, pelatih tunggal putra, kemudian ada Anthony Sinisba Ginting dan Chico Aura Duardoyo, dan kemudian selesai. Terima kasih pada Coach Irwansyah, terima kasih pada Ginting, terima kasih Pak Chico atas meluangkan waktunya, istirahatnya untuk bisa bergabung bersama teman-teman media di acara konferensi pers jelang kejuaraan dunia. Terima kasih pada